Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hingga hari ini diberi kekuatan dan kesempatan dalam menjalankan ibadah sehari-hari dan menjalankan ibadah Ramadan kita. Berharap penuh dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah, Nabi junjungan alam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang menjadikan suri tauladan kepada kita semua, yang mana kita berharap mampu meniru dan menjalankan segala syariat yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin membahas tentang puasa Ramadan dan anak-anak kita dalam judul melatih anak berpuasa sebagai sebuah konsep sosialisasi penerapan nilai-nilai dan norma agama. Sebuah gambaran yang mungkin sering kali terlihat oleh kita di sepanjang jalan di bulan Ramadan, baik anak-anak maupun remaja ataupun orang dewasa yang menikmati minuman, makanan ketika orang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Kadang-kala timbul dalam pemikiran kita sebuah pertanyaan, apakah mereka tidak berpuasa? Apakah ada hal-hal tertentu yang menjadikan mereka itu melakukan hal tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah anak-anak tersebut tidak pernah dilatih dan diperintahkan oleh orang tua mereka? Inilah yang akan sedikit kita bahas dan perlu renungan. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan pandangan seputar anak-anak dan puasa Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian orang tua beranggapan dengan mudahnya bahwa syariat Islam tidak mewajibkan anak-anak untuk berpuasa, sehingga tidak perlu tergesa-gesa menyuruh mereka berpuasa dalam waktu yang dekat sampai usia mereka balik. Hal ini memang terlihat benar pada satu sisi, karena tidak ada kewajiban ibadah termasuk ibadah puasa yang ditekankan kepada anak-anak yang belum balik. Rasulullah bersabda, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Orang gila yang hilang akal sehatnya sampai dia sadar kembali, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia bermimpi basah atau sudah balik. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apakah kemudian kita berdiam diri, tidak mengenalkan dan melatih anak-anak kita berpuasa hingga waktunya tiba? Tentu tidak. Ibadah dijalankan dengan ringan karena latihan dan pembiasaan. Begitu pula dan apalagi ibadah puasa yang sangat dominan sisi fisiknya. Jika tidak dibiasakan dari dini, dari awal, maka penundaan dari tahun ke tahun hanyalah mengakibatkan sebuah kesulitan yang bertambah-tambah, dan kadangkala terbawa ketika mereka sudah dewasa. Makanya kadangkala kita melihat ada juga orang yang sudah dewasa malah tidak berpuasa. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, mendidik anak itu ibarat mengukir di atas batu. Dia akan meninggalkan jejak, akan berbekas. Tapi mendidik orang yang sudah dewasa itu ibarat menulis di atas air. Rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa anak-anak memang belum wajib untuk berpuasa. Tapi sungguh pada orang tua mempunyai kewajiban untuk mulai mengenalkan ibadah-ibadah wajib tersebut.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Hal ini menjadikan alasan terkuat bagi orang tua untuk mentadaburi dan memahami bagaimana caranya upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dari perbuatan-perbuatan dosa. Jemaah yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah cara kita mengenalkan dan melatih anak-anak kita berpuasa? Setidaknya ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai orang tua kita harus memberikan pemahaman yang ringan seputar ibadah pelaksanaan puasa dan urgensinya. Anak-anak sekarang ini anak-anak yang sangat mudah diajak untuk berbicara, bahkan logikanya sudah mulai main, meskipun usianya masih kanak-kanak. Nah, ini perlu dialog. Semakin ia mengetahui alasan dan pentingnya melaksanakan ibadah puasa ini, maka akan semakin mudah bagi kita untuk melatihnya. Yang kedua adalah memberikan motivasi. Sebagai orang tua memberikan dorongan kepada anak-anak untuk melaksanakan ibadah puasa, mungkin dengan cara-cara pancingan-pancingan, seperti sebagai contoh, jika kamu berpuasa penuh 1 bulan ini, maka nanti akan diberikan hadiah seperti